Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita melanjutkan materi yang selanjutnya. Oleh karena itu tidak ada pause sama pre-reading terlebih dahulu dan tidak ada tugas. Intinya kali ini kita hanya fokus ke materi, yakni menjelaskan komunikasi nonverbal atau berkomunikasi tanpa ada kata. Gini, ini penting dikarenakan apa? 80% dalam sebuah komunikasi ternyata itu diucapkan secara nonverbal, dengan gesture, dengan eye contact dan lain-lain. Dan semua itu memiliki makna. Dalam cross culture communication di sini sangat penting karena apa? Ketika sebuah komunikasi itu gagal, tentunya kita memiliki banyak cara untuk menjadikan itu sukses. Salah satunya adalah menggunakan cara nonverbal. Apa itu? Nah, lihat beberapa komentar berikut ya. Kita contoh. He didn't look at me once. Never trust a person who doesn't look you in the eye. 1. Nomor 2. Indonesian smile at the strangers. Ya. About I don't know what to think of that. Terus yang ketiga, American seems cold. They seem to get upset when you stand close to them. Ya, itu beberapa contoh bahasa nonverbal yang diberikan oleh seseorang ketika melakukan kontak atau interaksi antar budaya. Dari tentunya teman-teman bahasa Inggris sudah memahami maksudnya, artinya itu itu seperti ekspresi bagaimana seseorang menginterpretasikan sebuah bentuk komunikasi nonverbal. Jadi dengan eye contact itu bisa melihat bagaimana seorang itu percaya atau tidak percaya gitu. Bahkan senyumnya Indonesia pun bisa menjadi senyumnya orang Indonesia itu bisa dia itu benar-benar tersenyum atau memang dia tidak tersenyum, dia menyembunyikan sesuatu dalam senyumnya. Bisa jadi meskipun dia marah dia tetap senyum. Orang Indonesia sulit diterka-terka. Atau kebalikannya, orang Amerika terlihat dingin ketika kita ajak ngobrol, padahal sebenarnya juga belum tentu. Untuk itu kita akan membahasnya hari ini. Dan ada beberapa non-verbal communication nanti yang saya jelaskan. Yang pertama, jenis-jenisnya ada yang pertama body language ya. Jadi bahasa tubuh. Kalau Anda bertemu dengan orang Jepang, biasanya orang Jepang itu kan kalau di akhir-akhir pertemuan meeting dan orang Jepang itu biasanya memberikan sebuah kartu nama agar mereka mudah menghubungi Anda. Dalam budaya Anda mungkin merupakan masalah yang berarti ketika Anda menyerahkan kartu nama dengan satu tangan kanan saja misalkan. Namun dalam budaya Jepang itu dianggap kurang sopan. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain itu harus menggunakan dua tangan. Jadi kita sangat penting sekali untuk memahami hal ini karena sedikit atau ketika kita ketemu orang Spanyol terus memberikan kita anggap tabu dengan menggunakan tangan kiri, karena kebiasaan kita menggunakan tangan kanan. Hal-hal yang seperti itu perlu menjadi perhatian khusus ya, dan ini sangat jarang diteliti. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik dengan nonverbal communication bisa menjadi pilihan untuk judulnya. Lanjut ya, ketika komunikasi verbal Anda telah berjalan dengan lancar, maka yang selanjutnya adalah yang diperhatikan adalah komunikasi nonverbal. Contohnya jika bertemu orang Amerika atau Inggris, nah ini ketemu orang Amerika atau Inggris, mereka biasanya menjabat tangan dengan melakukan tradisi saling menempelkan pipi kanan dan pipi kiri. Ini di orang Arab juga ya. Sementara itu Anda tidak bisa melakukan hal yang sama ketika bertemu orang Arab. Misalnya karena mereka menganggap Anda seorang yang agresif dan tidak sopan.
kebalikannya ya, kalau saya biasanya ketemu orang Arab itu dia memeluk saya terus cipika-cipiki begitu. Nah, tapi kalau ketemu orang non Arab, misalkan ketemu dosen saya ketika orang Amerika gitu, mereka biasa aja berjabat tangan. Mungkin kebalik ini konteksnya. Nah, ini jadi bentuk komunikasi nonverbal bisa berupa kontak mata, gerakan tangan, jarak ketika berkomunikasi, ekspresi wajah dan lain-lain sebagainya. Macam-macam ya budaya ini. Nah, itu masuk ke budaya nonverbal. Mereka menyapa dengan sapaan yang berbeda-beda. Itu namanya kalau di Indonesia kalau kita bertemu memang berjabat tangan ya. Kalau di Jepang mungkin dia menundukkan sebagian tubuhnya begitu. Kalau orang India malah sampai menyentuh kakinya begitu, macam-macam sekali. Itu perlu difahami teman-teman. Oke, lanjut ke contoh yang berikutnya terkait hand gesture. Nah, sebagaimana dalam komunikasi verbal, apa yang dianggap wajar dan sopan dalam sebuah budaya bisa menjadi dianggap tidak sopan dalam budaya lainnya. Misalkan di sini dicontohkan ya, memperbolehkan seseorang pelanggan untuk menjentikkan tangannya untuk memanggil pelayan. Ya, begitulah. Gitu sebagian budaya. Namun dalam budaya tertentu tentu tidak sopan. Selain itu ada beberapa bahasa nonverbal seperti isyarat oke ala orang Amerika yang bisa diartikan lain di budaya yang berbeda. Di Jepang isyarat tangan oke ya seperti oke ya, atau oke gitu, membulat terus 3 jari ke atas itu diartikan sebagai uang. Sementara di Rusia diartikan sebagai 0 atau 0. Di Brazil justru diartikan sebagai ungkapan yang menghina atau yang bersifat cabul begitu. Nah, tidak boleh. Nah, tentunya perbedaan-perbedaan ini masuk ke memiliki means of communication ya. Tidak hanya itu, benda-benda yang mengandung bahasa, benda mati pun bisa mengandung bahasa seperti lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, itu kan artinya begitu. Bahkan di Indonesia pemaknaan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau itu bisa berbeda dengan negara-negara lain. Semisal lampu hijau itu kan artinya jalan terus, kalau lampu merah itu kan berhenti. Tapi kalau di Indonesia lampu kuning itu artinya jalan terus. Saking budaya kita seperti itu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini gesture in Amerika, tapi kalau di Jepang maksudnya uang ini. Kalau orang itu Argentina ya, artinya agak jorok seperti itu. Nah, ini seperti ini palm up ya. Ini di Amerika mungkin untuk memanggil seseorang gitu ya. Tapi kalau negara yang lain ini dianggap tidak sopan. Di Amerika Latin ya ini ya. Di Filipina, Korea dan Amerika Latin isyarat tangan seperti di atas ini, yang ini itu dianggap kurang sopan. Bahkan di negara lain bisa dianggap sebagai memanggil hanya binatang begitu ya. Untuk di Indonesia bagaimana? Nah, sebagian orang Jawa biasanya akan menggunakan jari telunjuk ya untuk menunjukkan arah, untuk menunjuk pada seseorang. Tapi kalau di Madura biasanya itu pakai jempol. Di Solo itu menunjukkan tempat itu pakai jempol. Macam-macam ya. Ya, terkait dengan ragam bahasa dengan isyarat tangan, ada beberapa perbedaan yang harus diketahui oleh semua orang ya teman-teman ya, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke. Ya, saya skip ini. Yang ketiga yakni facial expression atau ekspresi wajah. Ya, lumrah ya senyum ya. Senyum itu universal karena juga ini sebuah ibadah begitu ya, luar biasanya Rasulullah. Namun senyuman sendiri kadang-kala diplesetkan ya, dan memiliki makna yang berbeda tergantung pada situasi ya, dan kondisi, dan kepada siapa kita tersenyum. Misalnya senyuman kita berikan pada petugas polisi ketika sedang berada di kantor polisi, dan senyuman ketika berada pada ketika kita senyum pada kantor polisi, dan senyuman ketika kita berikan pada anak-anak ketika sedang berada di sebuah sekolah. Itu berbeda konteks. Senyuman pertama bisa diartikan ucapan terima kasih bahwa kita menghormati petugas polisi, sementara pada situasi kedua dapat diartikan bahwa kita berbahagia karena bertemu dengan anak.
Bahkan berbahagia pun, untuk mengekspresikan bahagia tidak hanya bisa senyuman, bisa kita menangis karena saking terharu karena diucapkan selamat tahun mungkin dengan oleh keluarga dan teman-teman kita, macam-macam sekali. Oke, nah ini agak populer ya kita emoticon atau facial expression atau meme yang sekarang populer di WhatsApp ini menjadi tren tersendiri atau kesenangan tersendiri ketika kita berkomunikasi di media sosial WhatsApp, ya. Dan ini komunikasi non verbal seperti ini bahkan justru akan menjadikan kesalahpahaman menjadi minim. Karena apa? Konteks pembicaraan di grup di WhatsApp atau personal dengan seseorang itu biasanya itu karena kita tidak bertemu langsung, kita itu bisa menjadikan salah tafsir atau salah paham. Untuk menghindari hal tersebut biasanya kita menggunakan emoticon seperti ini. Ya, seperti itu. Itu terkait facial expression. Yang keempat, eye contact. Ini Susan Bennett ya. Eye contact is important because insufficient or excessive eye contact can create communication barriers. Ya, jadi kontak mata itu sangat penting dikarenakan kontak mata ini bisa menciptakan apa sih istilahnya itu, benteng atau apa, barrier itu apa ya, gagap dalam berkomunikasi. Ada benteng dalam berkomunikasi, ada kayak apa, gap gitu dalam berkomunikasi. Maksudnya apa? Kita contohkan, kita baca aja ya. Di beberapa bagian di Amerika Serikat seperti West Coast atau area South America, melihat seseorang ketika melewati mereka adalah suatu hal yang wajar dan dapat diterima. Misalnya Anda bisa saja melewati dua orang asing ketika Anda sedang berjalan dan membuat kontak mata dengan mereka, dan senyum dan bahkan mengatakan hai selama beberapa detik, begitu ya. Dan di beberapa budaya Indonesia seperti di Madura masih juga banyak yang tidak terlalu mementingkan adanya kontak mata, terutama dalam hubungan antara santri dengan kiai atau dengan ustadz mereka. Nah, di Amerika itu kontak mata sangat dipentingkan ketika bertemu dengan orang asing gitu. Tapi kalau untuk tata krama seorang murid dengan gurunya itu biasanya bahkan di Jawa juga ya, kalau yang mengerti tata krama itu tidak boleh kita itu melihat langsung matanya. Kita tidak bahkan ketika beliaunya itu, sang guru itu berjalan, kita tidak boleh mendahuluinya, bahkan disuruh diam sunnahnya, begitu. Nah, itu ada tata kramanya. Nah, di Madura juga ini minim kontak mata kalau bertemu ustadznya, begitu. Nah, itu eye contact. Bahkan kalau menurutnya Pak Iqbal sendiri, dengan mata saja itu seorang guru bisa melihat apakah dia itu benar-benar memperhatikan, jujur, nggak tahu, nggak paham, bahkan bingung, bisa menggambarkan suasana hati lah, dari mata turun ke hati, katakan seperti itu. Oke, lanjut ke terkait conversational distance. Nah, istilahnya ini berhubungannya dengan zona nyaman ya, ketika teman-teman sedang berinteraksi dengan orang lain, baik di tempat mata maupun model komunikasi berkelompok gitu, yang kemudian disebut dengan istilah personal space ya. Berbeda budaya tentunya juga membuat perbedaan dalam conversational distance ini. Jadi maksudnya begini, kalau saya terjemahkan dari buku ini, kita itu istilahnya itu punya personal space gitu ya. Kalau orang introvert memang mungkin hal seperti ini sangat diperhatikan. Saya contohkan Jepang misalkan ya, Jepang begitu. Mereka di Jepang itu sangat menghargai orang lain gitu ya, introvert sekali. Bahkan warung makan itu ketika mereka makan itu jarang sekali mereka itu memiliki ruang space yang sangat terbuka. Rata-rata itu bahkan sering
itu makan itu sendiri. Jadi ada kotak ada tempat makan sendiri, meskipun itu tuh panjang, meja panjang ya, ada sekat-sekatnya begitu. Jarang juga sekali mereka itu nggak suka ya, bahkan nggak suka ketika ada orang asing ingin misalkan masuk urusan pribadinya mereka, bahkan sampai dibawa sampai budaya-budaya yang terkini itu di Jepang itu sangat tidak suka punya kekasih begitu, saking kuatnya. Dia memiliki anak dari donor sperma dan anak itu dibesarkan sendiri, nggak butuh laki-laki begitu, yang perempuan. Bahkan kalau boleh dikatakan meskipun satu sisi bagus ya, satu sisi yang lain ini tentunya memiliki dampak kesehatan yang juga dilematis. Ya, kita bersyukur hidup di Indonesia masih wajar-wajar saja seperti ini. Gender juga masih belum terpisah-pisah seperti di Thailand gitu, yang sampai 18 gender gitu. Masih normal lah begitu. Nah, distance di sini maksudnya itu ketika ada orang itu terlalu dekat begitu ya, masuk ke zona nyaman kita, itu kita masa terusik gitu ya. Nah, kecuali orang yang benar-benar kita kenal begitu. Kalau di Indonesia kan yang mahram, yang muhrim gitu. Nah, di Amerika, di budaya Amerika di sini saya lanjutkan, jarak yang dibuat untuk masuk ke zona nyaman itu atau personal distance itu sekitar sepanjang lengan hingga dalam jarak 4 langkah kaki. Jadi ada jaraknya satu depa, satu hasta begitu ya, atau 4 langkah kaki, itu zona nyamannya mereka. Dalam budaya Amerika, semakin dekat jarak berarti semakin besar atau dekat pula hubungan, semakin erat pula hubungan gitu ya. Apalagi sampai istilahnya itu menyentuh kulit gitu, atau sahabat sejati. Seperti sahabat sejati itu kan sangat biasa saja ketika kita itu bersentuhan kulit gitu ya. Tapi kalau di Amerika itu seperti itu gitu. Semakin jauh berarti semakin dia itu orang asing gitu. Ada beberapa contoh gambar di sini ya. Lah, di sini 46 cm ya, satu lengan gitu ya. Between college gitu ya, teman-teman di kuliah gitu ya. Kalau ini jangan dilihat ya, disensor ya bagi yang jomblo-jomblo ya. Ini kalau ini yang sudah punya istri atau punya pacar gitu, couples gitu ya. Itu di situ itu distance ya. Sekarang yang posting ini saya skip karena ini materinya tidak perlu ada tugas gitu ya, cukup difahami saja begitu. Non-verbal communication itu ternyata sangat penting. 80% itu menggunakan non-verbal communication, apalagi kita di sosial media sekarang ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Nanti besok-besok, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.